Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ridho Kuasa Putra. Saya dari kelas 1A D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang alat microplate reader. Disimak ya teman-teman. Pengertian. Microplate reader adalah alat laboratorium yang berfungsi untuk menentukan nilai absorbansi dari sampel yang ditempatkan dalam microplate. Sampel yang diuji dapat berupa darah, serum hingga plasma. Alat ini memiliki prinsip kerja yang mirip dengan spektrofotometer, namun microplate reader dapat melakukan analisis dengan jumlah sampel yang banyak. Prinsip kerja. Prinsip kerja microplate reader ini bermula dari berkas cahaya yang melewati sampel memiliki diameter yang berkisar antara 1-3 mm. Suatu sistem deteksi untuk mendeteksi cahaya yang berasal dari sampel, menguatkan sinyal dan sampel. Menentukan absorbansi. Cara penggunaan alat. Pembuatan protokol. Sebelum memulai pemeriksaan, kita harus membuka protokol baru, memprogram parameter utama, panjang gelombang, guncangan, dan inkubasi, tata letak pelat dan praperhitungan, parameter penghitungan dan interpretasi, serta menyimpan protokol. Cara penggunaan alat. Memulai protokol siap pakai dengan tombol cepat F1, F3. Setelah mengatur semuanya, gunakan tombol fungsi F1, F3 yang disediakan untuk protokol siap pakai, demo, atau favorit untuk mengukur rutinitas tes dengan cepat. 3 protokol default dapat dihubungkan ke tombol F1, F3. Memulai protokol dengan tombol O1, F3. 1. Tekan, misalnya, tombol O1, demo 1, di menu utama. 2. Jika wadah pelat berada di dalam instrumen, tekan tombol plate in out. Masukkan lempeng microplate yang telah berisi reagen di setiap well-nya. Letakkan hingga sudut A1 berada di kiri atas sudut pembawa lempeng. Memulai protokol dengan tombol F1, F3. 3. Tekan tombol start. 4. Masukkan hitungan yang tidak diketahui dengan tombol angka. 5. Tekan tombol start atau OK untuk menerima pilihan dan memulai pengukuran. Jika ingin membatalkan proses, tekan tombol F2. 6. Pelat mikro diukur dan hasilnya dihitung secara otomatis sesuai dengan protokol yang telah ditentukan. Selama proses terus berjalan, Anda dapat menekan tombol stop untuk membatalkan perhitungan. 7. Tekan tombol F2 untuk menutup tabel hasil, lalu tekan tombol panah kiri 2 kali untuk kembali ke menu utama. Bagian dan fungsi alat. Bagian depan. 1. Lamp and filter wheel chamber cover, untuk melindungi komponen internal, seperti lampu dan roda filter, dari cahaya lingkungan luar. 2. Measurement chamber door, untuk memasukkan dan mengeluarkan plate carrier, tempat meletakkan pelat mikro. 3. Display, untuk menampilkan berbagai menu dan hasil data pembacaan mikroplate. 4. Keypad, untuk membantu saat memilih menu yang diinginkan pada display menu. Bagian dan fungsi alat. Bagian belakang. USB port for printer, USB port for PC on-off switch. 1. USB ports, untuk menyambungkan alat microplate reader pada alat komputer lain dengan kabel USB. 2. On-off switch, untuk menghidupkan. 3. Power supply connector, sebagai tempat menghubungkan komponen terkait daya listrik dan pengoperasian alat. 4. Cooling outlet, untuk mengatur suhu alat dan mencegah panas berlebih. Bagian dan fungsi alat. Bagian samping. 1. Lamp, sebagai sumber cahaya yang dibutuhkan pembaca pelat mikro untuk mengukur nilai absorbansi atau fluoresensi dalam sampel. 2. Filter wheel, untuk mengontrol panjang gelombang cahaya yang digunakan selama pengukuran absorbansi atau fluoresensi. 3. Plate carrier, untuk meletakkan dan mikroplate selama pengukuran. Kalibrasi. Dalam melakukan kalibrasi pada microplate reader, standar filter seperti F1, F2, dan F3 serta pengaturan panjang gelombang pada 405 nm digunakan untuk mengukur ketidakpastian pengukuran dari kalibrasi microplate reader. Proses kalibrasi alat terdapat beberapa langkah, yaitu 1. Persiapan standar filter sesuai dengan panjang gelombang. 2. Penempatan standar filter pada alat. 3. Baca nilai absorbansi yang ditunjukkan oleh alat pada panjang gelombang yang sesuai dengan standar filter. 4. Pembuatan garis kalibrasi dengan nilai absorbansi tersebut. 5. Langkah-langkah ini diulangi pada berbagai panjang gelombang untuk memastikan keakuratan dan presisi alat dalam memberikan hasil. Troubleshooting. 1. Kode kesalahan dan peringatan.
Ketika kesalahan terdeteksi, pemeriksaan lebih baik dihentikan. Setelah terjadi kesalahan, yang terbaik adalah membatalkan jalannya proses pemeriksaan dan mulai ulang dari awal setelah masalah teratasi. 2. Perangkat memori USB. Disarankan untuk memformat perangkat memori USB jika ekspor atau impor gagal. Disarankan untuk memori USB berformat FAT16, FAT32. Tidak disarankan untuk menggunakan beberapa perangkat memori USB drive yang berisi drive CD virtual. Multiscan FC tidak mendukung ruang memori tipe drive CD virtual. Troubleshooting. 3. Kelistrikan. Pastikan kabel catu daya yang disertakan bersama unit selalu digunakan. Apabila jenis listrik yang digunakan tidak menyediakan kabel, sebaiknya hanya menggunakan kabel yang disertifikasi oleh otoritas setempat. Steker listrik hanya boleh dimasukkan ke dalam stop kontak yang dilengkapi dengan kontak ground pelindung. Jangan pernah menggunakan kabel ekstensi tanpa kabel ground pelindung. 4. Kerusakan dan tekanan yang tidak normal. Jika terdapat kemungkinan bahwa perlindungan instrumen telah terganggu, instrumen tersebut harus dinonaktifkan dan diamankan agar tidak dioperasikan secara tidak sengaja. Setelah itu, segera hubungi layanan teknis resmi untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Pembacaan data. Hasil pemeriksaan dapat disajikan dalam berbagai format, tergantung pada pengaturan protokol yang digunakan. Format-format ini mencakup data mentah yang tersaji dalam daftar dan tabel, hasil perhitungan yang ditampilkan baik dalam bentuk daftar maupun tabel, serta visualisasi data melalui grafik seperti kurva kalibrasi atau kinetik. Setelah proses eksperimen selesai, tampilan otomatis dari data proses muncul, contohnya seperti pada gambar di samping. Pemeliharaan. 1. Jaga instrumen bebas dari debu. 2. Hindari mengganggu komponen sistem optik apapun, termasuk penutup optik. 3. Bersihkan dan periksa kondisi filter dan roda filter slot posisi. 4. Bersihkan tumpahan larutan garam, pelarut, asam, atau basa solusi dari permukaan depan segera untuk mencegah kerusakan. 5. Bersihkan dengan air suling deionisasi. 6. Bersihkan instrumen secara berskala. 7. Ganti lampiran bila padam. 8. Servis instrumen secara teratur. Kelebihan dan kekurangan pengertian mikroplate. Kelebihan. 1. Dapat melakukan analisis sampel dalam jumlah yang banyak. 2. Memudahkan pembacaan pada berbagai panjang gelombang. 3. Pengoperasian sederhana, pengulangan yang baik, kecepatan deteksi, dan efisiensi tinggi. Kekurangan. 1. Harga yang relatif mahal. 2. Memerlukan perawatan dan kalibrasi yang rutin. 3. Tidak dapat mengukur nilai yang absorbansi sampel sangat rendah atau sangat tinggi. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.